Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang variabel kelas ya. Variabel kelas adalah variabel untuk kelasnya, sedangkan ada yang namanya instan variabel adalah untuk instannya. Nah, bedanya di sini variabel kelas adalah nilainya nanti dapat digunakan oleh objek-objeknya atau instan-instannya, sedangkan untuk instan variabel khusus hanya untuk instannya atau objeknya saja ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja dengan pemrograman. Di sini saya sudah buat kelas manusia ya dalam project variable class di directory src gitu ya. Nah, kemudian kita di sini buat satu fungsi main. Oke. Nanti untuk kita eksekusi lah gitu ya. Oke. Kemudian kita buat di sini. Nah, untuk kelas variabel harus menggunakan keyword static ya. Nah, di sini saya buat tipe data variabelnya adalah integer. Kita kasih nama manusia gitu ya. Kemudian untuk objek variabelnya atau instan variabelnya kita tidak perlu menggunakan statik ya, karena statik khusus untuk kelas variabel. Jadi langsung tipe data, kemudian variabel namanya gitu ya. Jadi di sini saya buat kelas variabel 1 untuk instan variabelnya 2 aja ya. Nah, tadi kita tahu bahwa usia manusia ini adalah kelas variabel, sedangkan nama alamat ini adalah objek variabel. Nah, objek variabel ini jika mau diakses harus melalui objeknya. Ya, kita ingin beri nama ya buat objek variabel yang harus melalui objeknya. Jadi di sini kita harus menciptakan objeknya dulu ya. Kita buat dua buah objek ya. Oke, kemudian untuk M1 kita kasih nilainya, misalnya Antonius, kemudian alamat, kasih alamatnya misalnya Jalan Burabesi, Jayapura gitu ya. Ini kecil. Oke. Kemudian M2 kita kasih nama misalnya Rianti Yuswan. Oke. Alamatnya misalnya Jalan AB Pura nomor 22 gitu ya. Nah, kemudian kita tampilkan nama objek 1 nama objek 2 objek 1 masih kok nama salah, alamat ini pakai plus ya, lupa antara teks dengan variabel harus dipisah dengan plus. Oke, ini saya kasih untuk jarak aja ya, kemudian saya pisahkan antara objek 1 dan objek 2 dengan tanda sama dengan, baru kita kasih nama untuk objek 2 plus dengan alamat objek 2 M2 alamat. Oke, ini pakai plus, kita run dia sekarang ya.
Oke, lihat sudah ya, Antonius Pirabesi, dari objek 2 namanya ini. Nah, sekarang ini kan kita implementasikan untuk insan variabel. Bagaimana dengan kelas variabel? Nah, kelas variabel ini bedanya di sini. Kita bisa langsung mengaksesnya ya, karena dia punya kelasnya ya, kita buat aja langsung dalam kelasnya ya. Ini, saya kasih nama 100. Oke. Kemudian saya buat aja di sini satu, misalnya usia manusia maksimal, misalnya ya. Oke, langsung usia manusia. Nah, kita jalankan programnya. Oke, nah ini ya. Jadi tapi ini kan kita manggil kelasnya ya. Nah, tadi kan katakan bahwa nilainya bisa diberikan kepada objek. Nah, ya ini adalah nilainya kita kasih melalui kelasnya langsung ya, kelas variabel. Nah, kalau nilainya kita pakai untuk, nah ini ya M1 ya. Jadi objeknya di objeknya kita kasih melalui objeknya. Objek M1 kita lihat ya, hasilnya seperti apa. Nah, bisa Anda lihat ini usia manusia maksimal ini harusnya gini ya. Oke, nggak apa-apa. 100. Nah, padahal ini kita mengakses ini variabel kelasnya melalui objek M1. Berarti bisa kan? Nah, untuk M2 juga ini bisa. Kita kasih ke M2 juga, dari M2 bisa karena dia umum. Kelas variabel itu variabel yang umum yang mana nanti setiap objeknya bisa pakai nilainya gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kan ini kan melalui M2 ya. Bisa. Nah, dan ada lagi, kita juga bisa kasih nilainya melalui objek juga. Nah, kita mengakses usia manusia melalui objek M1. Lihat ya, 100. Kemudian nilainya bisa juga di M2 ini. Lihat ya, padahal kita kasih melalui M1. Melalui objek pertama, tapi bisa dipakai untuk objek M2. Kita lihat hasilnya ya. Oke, ini hasilnya tidak ada error ya. Nah, padahal kita kasih nilai usia manusia kelas variabel melalui objek M1, tapi nilainya ini bisa dipanggil melalui objek M2. Kenapa? Karena pada saat nilainya ini kita berikan ke variabel kelas melalui objek 1, tetapi tetap usia manusia ini adalah variabel kelas, sehingga nilainya tetap bisa digunakan oleh objek yang lainnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan variabel kelas ini, biasanya kita untuk nilai-nilai tetapan, yang nilainya umum, yang bisa digunakan oleh semua objeknya ya. Seperti itu. Kalau bagaimana dengan objek variabel? Bisa tidak untuk kelasnya? Nggak bisa ya, objek variabel khusus untuk objeknya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya nama didefinisikan melalui objek 1, berarti nama itu hanya bisa diakses oleh objek 1 itu, tidak bisa untuk objek 2. Nah, misalnya seperti ini. Ini objek 2 kan sudah ada ya. Oke, ini saya kasih gini. Nah, kita lihat. Kita jalankan sekarang ini. Ya. Ini objek M2 ya. Kita lihat. Nah, lihat ini ya. Nama, alamat, ini kan karena variabel objek. Kita kasih nilai melalui M1. Usia manusia variabel kelas. Ini variabel objek ya. Ini variabel kelas. Kita berikan semua dari mulai M1. Pada saat kita jalankan ya dengan perintah ini ya untuk ditampilkan. Nah, M1 nama, M1 alamat tampil semua. Kemudian
M2 usia manusia, walaupun dari M1, tetap bisa digunakan di M2 kan, muncul hasilnya. Tetapi ini M2 nama M2 alamat, ya karena kita hanya memberikan nama di sini dan ini nama ini tidak bisa dipakai di M2. Makanya M2 untuk nama dan alamat nilainya 0. Beda dengan yang usia manusia, di M1 100, di M2 juga 100 juga karena dia adalah kelas variabel. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom di bawah ya, di komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di materi yang lain. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.